Ibu ini, Ibu rekam supaya nanti kalau ada yang pusing, kita sisa memperlihatkan video ini. Nah, oke, kita mulai. Ini ada review buku dan jurnal untuk tugas pertama. Tugas pertama itu ada review buku dan jurnal. Nah, itu yang harus kalian kerjakan adalah bagaimana kalian mereview buku dan mereview jurnal. Ketika Ibu sudah jelaskan sebetulnya di video kemarin, bahwa review buku dan jurnal ini, kalian harus membaca bukunya, kemudian harus membaca jurnalnya. Apakah masing-masing dikerjakan secara berbeda? Tidak perlu. Cukup dalam tugas saja, bukan 4 tugas, tetapi kalian mengerjakannya seperti ini. Ibu kasih sama 1. Namanya siapa? NIM-nya berapa? Kemudian prodi apa? Nah, untuk tugas ini, Ibu membebaskan kepada kalian mau menggunakan apapun. Mau menggunakan Word, boleh. Menggunakan PPT, boleh. Membuatnya menjadi video juga boleh. Tidak ada masalah. Mau membuatnya dalam bentuk animasi, terserah. Sekreatif kalian. Seperti itu. Nanti caranya sama. Mau itu di PPT, maupun itu di Word, maupun di media lain, sama. Harus ada nama, NIM, dan prodi kalian. Setelah nama, NIM, dan prodi, yang pertama, kalian itu adalah judul buku pertama. Judul buku kedua. Judul jurnal pertama. Judul jurnal kedua. Nah, ini jangan kalian tulis sebagai judul buku pertama, jangan. Yang kalian tulis adalah Negara Paripurna atau Falsafah Pancasila, epistemologi seperti itu. Jangan judul buku di sini nanti Negara Paripurna. Seperti itu. Nah, kalau setelah kalian seperti ini, di sini kasih judul ya, yang pertama. Review. Oke, itu. Untuk model tulisannya terserah. Bisa Cambria 11, bisa Arial 11, bisa Times New Roman 12. Pokoknya sekreatif kalian, terserah. Bebas seperti itu. Nah, ini. Nah, setelah itu kalian mulailah di sini. Buku ini apa kalian tulis? Berisi apa? Kekuatannya apa? Semua kekuatannya itu adalah keistimewaan atau sesuatu yang menarik atau sesuatu yang berbeda dari buku ini dengan buku-buku yang pernah kalian baca. Seperti kalau Semua Negara Paripurna, dia menjelaskan tentang sila-sila dalam Pancasila yang dimulai dari apa gitu, dan apa kelemahannya, atau kalau kalian tidak bisa menemukan kelemahannya, kalian bisa menjelaskan kritik terhadap buku itu. Jadi ketidaksesuaian pendapat kalian semua terhadap buku itu. Semua ada kalimat yang sangat menggelitik di hati kalian bahwa saya tidak berpendapat seperti itu deh. Saya mau buat pendapat yang saya berpendapat seperti ini. Maka tuangkan itu kritik kalian atau pendapat kalian dalam review buku ini. Seperti itu. Kan kalau buku yang kita baca
belum tentu isinya itu kita sependapat semua kan? Pasti ada yang bilang, oh saya pernah membaca referensi lain dan saya merasa bahwa buku ini kurang di aspek ininya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Begitupun buku kedua dan jurnal. Jurnal. Kalau jurnal kan dia penelitian. Nah, kamu mengatakan bahwa kekuatan atau kelebihan dari jurnal ini karena dia meneliti tentang apa. Tetapi dalam penelitian lainnya, saya melihat bahwa ternyata penelitian yang dilakukan ini tidak bisa digeneralisasi atau tidak bisa disamakan pada situasi dan kondisi yang berbeda karena ada jurnal lain juga yang mengatakan seperti ini, yang berbeda dari isi jurnal itu. Nah, itu atau kalian kritik juga jurnal itu. Nah, itu. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut ke tugas kedua? Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Itu review bukunya harus panjang nggak, Bu? Yang direview itu adalah buku yang di sini yang bisa terbuka saja. Ini kan buku online ini tidak bisa terbuka semua, cuman beberapa halaman saja yang kalian baca. Kecuali yang punya bukunya. Yang punya bukunya, Ibu punya bukunya, tetapi Ibu simpan di kampus karena Ibu sering baca-baca. Gitu. Minimal berapa lembar ya, Bu? Ini maksudnya untuk review buku atau tugas yang kalian kerjakan? Yang untuk review buku itu berapa lembar minimal di reviewnya? Ibu tidak menekankan berapa lembar, karena itu hasil dari pembacaan kalian. Kalau keunggulan yang kalian dapat itu banyak, bisa berlembar-lembar, tetapi kalau sedikit, bisa saja cuma 1 halaman. Seperti itu. Oh, Jadi iya. tergantung dari sudut pandang kalian membaca buku itu. Yang seperti Ibu jelaskan tadi. Kelebihannya, kelemahannya, kritik terhadap buku itu, kemudian bagaimana kalian melihat buku itu, seperti itu. Iya, Bu. Oke. Yang lainnya? Silakan yang lain. Tidak ada? Kita lanjut. Jadi kita lanjut untuk identitas nasional bangsa Indonesia. Rumusan dulu deh. Rumusan dan sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan itu ini bisa kalian langsung tulis di sini, bisa juga kalian langsung bisa kalian tulis di Word. Seperti ini. Kita lihat menggunakan akun mahasiswa. Bentar ya, kita lihat menggunakan akun mahasiswa ini. Nih, di sini ada komentar. Bisa dilihat semuanya? Halo? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Jadi untuk Bisa. Untuk tugas rumusan dan sistematika Pancasila itu bisa kalian tulis di Word, tapi kalau semua tidak bisa tulis di Word karena mungkin tidak punya alat atau medianya, tidak punya laptop, atau tidak punya komputer, kalian ketik saja di handphone. Di sini, klik komentar. Nih. Terus kalian ketik di sini. Gitu. Setelah itu simpan komentar. Simpan komentar. Tetapi kalau seumpama kalian memang mau mengetik menggunakan laptop atau yang lain, kalian kliknya di sini tambah pengajuan. Nah, ini tambah pengajuan ini bisa juga kalian ketik di sini.
Kalau seperti tadi, sebetulnya lebih luas space-nya, kemudian simpan perubahan. Kalau untuk yang mengetik menggunakan Word, seperti yang Ibu ajar kemarin, bisa langsung seperti ini. Ini upload a file, kemudian upload, pilih, kemudian upload this file. Seperti itu. Jadi mudah sekali untuk rumusan dan sistematika ini Ibu gunakan akun mahasiswa, jadi seperti ini tampilannya kalian, bukan menggunakan akun Ibu. Untuk tugas yang ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada rumusan dan sistematika Pancasila dalam sejarah ketatanegaraan, ini ada materinya di sini. Silakan kalian baca. Kemudian buat ulasan, rumusan dan sistematika terbaik menurut kalian. Tetapi harus jelas apakah itu sesuai dengan budaya leluhur akar orang Indonesia asli seperti itu. Lalu mengapa harus seperti itu? Dan kalau kalian merasa bahwa ini yang paling ideal, Pancasila kita adalah yang paling ideal, maka kalian sampaikan juga alasannya seperti apa. Karena ingat, negara dibangun dari satu identitas fundamental bangsa, yaitu Pancasila. Ketika identitas fundamental itu berubah, maka seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu berubah. Dan kalian harus memikirkan dengan cermat bagaimana dengan tugas ini. Kemudian, pada tugas identitas nasional bangsa Indonesia, ada 2 bahan bacaan di sini, dan Ibu mengharapkan kalian membacanya dengan baik. Siapa tahu menjadi inspirasi untuk tugas UTS dan UAS kalian. Seperti itu. Nanti kita akan ada pertemuan ketika akan membahas identitas nasional bangsa Indonesia. Dan ketika membahas identitas nasional bangsa Indonesia, kita juga akan mereview materi terkait nilai-nilai dan filsafat Pancasila dan rumusan sistematika Pancasila dalam sejarah ketatanegaraan. Nah, untuk nasionalisme bangsa Indonesia sendiri, itu ada juga tugas berupa resume. Jadi, satu saja, kalian membuat seperti ini, nasionalisme, langsung nasionalisme Indonesia. Sama seperti ini ada 3 bahan bacaan di sini. Kalian tuliskan di sini tugas resume. Nah, di sini nasionalisme bangsa Indonesia. Ini kalian buka ini, kemudian kalian lihat apa judulnya di dalam. Ini juga apa, nanti kalian pindahkan ke sini. Berarti ada 3 judul. Nah, lalu kalian resume. Apa itu resume? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa tidak tahu? Tidak, Bu. Melanjutkan, Bu. Diresum. Apa itu meresume? Meringkas. Meninjau, Bu. Lanjutkan, Bu. Meringkas, Bu. Meringkas. Apa itu resume? Kalian sudah pernah melakukan tugas resume? Meringkas, Bu. Meringkas, Bu. Oke, betul. Jadi resume itu adalah ringkasan atau rangkuman tulisan. Jadi tulisannya yang panjang itu kita persingkat dengan mengambil bagian-bagian pokoknya dan menyisihkan hal-hal yang dianggap yang dianggap penting-penting saja, betul, itu yang diambil. Selebihnya yang berupa penjelasan-penjelasan saja boleh ditinggalkan seperti itu. Jadi
mudah ya kalau kita menjelaskan tentang resume, karena kalian itu pasti sering waktu SMA kan sering kan disuruh mencatat yang penting-penting saja. Sering ya? Sering. Ya, itu berarti pengalaman. Berarti kalian sudah pengalaman. Berarti Ibu tidak khawatir. Bentar, kita share dulu. Ini pakai akunnya siapa? Kita pakai akun mahasiswa dulu ya. Oke. Nah, kalian store resume-nya di sini. Di sini juga bisa diketik langsung melalui handphone kalian. Diketik nih di sini. Jadi ketik atau disimpan di Word, bisa menggunakan Word. Coba Ibu tes dulu ketikannya bisa enggak ya? Mudah-mudahan bisa. Oh, ini bisa. Nih. Ini bisa ya? Bisa? Kalian lihat kan? Bisa di sini. Jadi ketik, manfaatkan handphone kalian untuk mengerjakan tugas. Jadi seperti itu. Kemudian simpan komentar. Bisa juga menggunakan Word. Kalau seumpama, Bu, bagaimana kalau saya salah file? Nah, itu kemarin Ibu sudah buat video tutorialnya. Kalau salah, sisa dibuka kembali, kemudian dihapus lalu diganti, atau langsung diganti saja di e-learning kalian. Gampang. Tidak susah. Oke, sekarang kita maju ke demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Itu paling gampang karena cuman menuliskan 20 kata yang paling sering dikaitkan dengan demokrasi dan pendidikan demokrasi. Ini sini baca dulu bahan bacaan dan semuanya hanya mengetik di sini juga boleh. Langsung tambah karena cuma 20 kata ya. Cuma 1 apa, 2 apa, 3 sampai 20 seperti itu. Sini aja boleh langsung. Kalau ada yang menggunakan Word juga bisa langsung ditambah pengajuan. Bebas. Kemudian untuk hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara, di sini ada bacaan, kemudian ada video. Nah, sampai di sini sebelum Ibu ke tugas UTS, ada yang mau ditanyakan? Bu, itu saya Bu mau bertanya. Iya, silakan. Ini ada kotak-kotak checklist itu gunanya untuk apa, Kak, Bu? Itu kalau gunanya kalian cek checklist itu supaya kalian tahu bahwa itu sudah tuntas. Jadi kalau selesai kalian absen, selesai kalian membaca, selesai kalian storekan tugas, checklist dia. Oh iya, Bu. Checklist. Supaya kalian tahu sudah berapa persen. Contoh seperti ini. Ini punyanya ini. Bentar. Ini lihat. Ini karena dia sudah absen. Ini dia sudah absen atau belum? Kita lihat dulu. Dia sudah absen. Iya, dia sudah absen. Dia sudah absen, kemungkinan dia sudah checklist juga, sehingga progresnya terlihat. Progresnya 2% seperti itu. Atau dia belum kerja tugas, makanya baru 2%. Baru dia absen saja 1 kali. Gitu. Jadi nanti supaya 100% nanti kalau sudah selesai semua, di checklist semua. Oke? Hanya tugasnya saja, Bu, bukan kalau materinya enggak, Bu? Kalau kalian sudah baca materi, kalian sudah absen, kalian sudah kumpul tugas, checklist. Atau pokoknya dalam 1 minggu itu upayakan checklist dia. Berarti tugasnya masuk, kemudian absennya oke, dan pembacaannya kalian selesai. Itu di checklist. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Saya, Bu. Ya. Itu tugasnya kapan ya, Bu?
Tugasnya itu kalau dalam 1 minggu itu wajib menyetorkan 1 tugas. Nih, minggu pertama harus tugas, minggu pertama waktunya itu boleh paling lambat setelah pemberian tugas ini, waktunya paling lambat 7 hari setelah itu harus distorkan. Kemudian kalau identitas nasional kan tidak ada tugas. Ya, Bu. Hanya diminta kalian membaca. Kenapa? Ibu minta membaca karena nanti di pertemuan virtual kita, Ibu akan membahas ini dan Ibu akan menunjuk Mama kalian, Mama Putri, tolong jelaskan apa itu identitas nasional. Nah, kan harusnya sudah tahu kan, karena sudah ada materinya. Nah, itu. Nanti kalau Mama ada sedikit misunderstanding atau kesalahpahaman dalam memaknai bahan bacaan, nanti kita akan bersama-sama berdiskusi, kemudian kita sama-sama mencari pendapat terbaik seperti itu yang kita sepakati. Ya, Bu. Yang lainnya silakan. Ayo. Supaya jangan ada lagi pertanyaan yang mau bertanya terkait dengan ini, kan banyak sekali nih pertanyaan. Kayak Rizkal, kemudian Ilas. Ini pertanyaannya apa ini? Ini kalau rencana terbaru ini tidak perlu tidak perlu terlalu dipersoalkan hal-hal bawaannya ini, bawaan dari e-learning. Yang penting kalian sudah masuk di kelas. Kalau Rizkal ini, kunci pendaftarannya kan jelas ya, Ibu sudah kasih. Kunci pendaftarannya itu PPKN huruf besar semua, seperti ini. Bentar. Ini. Kunci pendaftarannya itu PPKN. Huruf besar semua. Tapi perhatikan, jangan sampai kalian belum masuk kalian salah kelas. Perhatikan, jangan sampai salah kelas. Kalau ini HTNB oke, Rizkal oke, sudah. Rizkal ada di sini enggak? Halo Rizkal. Rizkal ada di sini tidak? Nggak ada, Bu. Oh begitu. Nah, itu. Nanti kalau tidak ada di sort by dates, ambil sort by course. Atau buka di Beranda. Langsung searching kalau di Beranda itu. Yang seperti Ibu ajarkan, jangan ini ya, jangan ini nih. Ini kalau lewat handphone, ini kan punya mahasiswa. Langsung cari yang tertulis Beranda. Beranda. Dia muncul seperti ini. Tampilannya pasti seperti ini. Betul? Yang sudah coba betul tampilannya seperti ini. Kalau Ya, Bu. nanti terus ke bawah sampai dapat cari kursus. Nih, baru diketik di sini. Nanti kalau sudah dapat, masukkanlah itu passwordnya sama semua untuk semua kelas. Passwordnya itu PPKN. Tapi jangan sampai kalian salah kelas. Yang anak HTN masuk ke kelasnya PAI. Sama itu passwordnya. Nih, terdaftar di PAI padahal anak HTN. Nanti kalau semua seperti itu berarti Ibu mendelete akan mendelete mereka di kelas itu dan dia harus masuk kembali ke kelasnya. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita melangkah ke, karena sudah 78 orang, ini banyak sekali yang belum tidak gabung, tidak masalah. Nanti tolong kalau semua teman-temannya mau ada yang mereka bertanya, bisa dibantu
penjelasannya ya. Oke, kita akan lanjut ke tugas berikutnya untuk paper. Nah, tugas ini meet-nya. Meet test. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kalau mau mendaftar sendiri, kunci daftarnya di siapa Bu? PPKN huruf besar semua. Huruf besar semua. Sudah? Sudah Bu? Masuk? Iya Bu, Pasti makasih. masuk. Pasti masuk. Itu yang tadi pasti kamu menggunakan huruf kecil, gabungan huruf besar dengan huruf kecil. Makanya enggak bisa. Makasih Bu. Oke, yang lainnya? Yang lainnya silakan. Sebelum kita pindah ke tugas papernya. Tidak ada? Oke, Ibu akan coba untuk mencari jurnal yang bagus dulu untuk tugas paper. Sebetulnya pada dasarnya paper atau tugas meet itu Ibu berikan untuk melatih literasi, menulis, membaca kalian terkait dengan sosial budaya atau terkait dengan Pancasila dan kewarganegaraan. Kenapa? Ini penting sekali. Kalian kan sudah membaca. Di penugasan pertama itu, kalian sudah membaca dan menulis. Mulai dari membaca jurnal, kemudian membaca buku, kemudian menulis review, kemudian menulis resume, mencari kata yang paling sering muncul dalam demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia, kemudian membaca bahan identitas nasional, membaca bahan hak dan kewajiban warga negara. Nah, sudah banyak yang kalian baca terkait ini. Tentu saja nanti setelah meet ada bahan bacaan lain juga yang kalian mesti baca. Nah, karena kalian sudah banyak membaca, kalian juga sudah ada pemanasan menulis, maka ujian tengah semesternya Ibu berikan dengan menulis paper atau jurnal singkat dari penelitian mini kalian yang ada di sekitar kalian. Sekarang kan masa COVID, masa pandemi COVID-19 ya, pergerakan kita agak sedikit berkurang, makanya Ibu meminta kalian melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kalian saja. Yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian mencari referensi yang relevan terkait dengan masalah itu. Tentunya masalah itu terkait dengan tema yang sudah Ibu berikan kemarin. Ada 13 tema. Kalau untuk kelas HTN atau muamalah kemarin ya, muamalah itu yang cuman sekitar 8. Kalau kalian itu 6 kah? 6 kalau tidak salah mereka. Kalau kalian itu kan ada 13 tema. Artinya ada 13 kelompok. Untuk paper ini Ibu menginginkan kalian melakukan kolaborasi dalam menulisnya. Sehingga Ibu meminta kalian berkelompok. Kelompoknya itu 3 sampai 4 orang. Jangan terlalu banyak seperti itu karena supaya menulis semua. Jangan sampai kalau terlalu banyak ada yang menjadi penonton. Nah, nanti papernya itu kalian bisa masing-masing mencari bahan atau jurnal yang sesuai dengan tema yang kalian diberikan, kemudian sesuai dengan judul yang kalian diberikan. Nanti masing-masing mencari, kemudian masing-masing membaca, lalu masing-masing menulis pendahuluan. Nanti setelah masing-masing menulis pendahuluan, digabungkan
dari pendahuluan yang ditulis oleh 3 orang itu nanti dilihat, oh ini kayaknya nyambung, oh ini tidak nyambung, seperti oh ini ada referensinya, ini sesuai dengan tema kita, sesuai dengan judul kita, seperti itu. Nanti kalian ada pertemuan-pertemuan kecil di antara anggota kelompok, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Zoom, terserah kalian yang bertiga. Apalagi kan fitur WA sekarang bisa menelpon conference ya. Bisa kan? Sampai Iya, Bu. sampai 8 orang, 6 orang. Ini kan kalian cuma 3 dan 4 orang. Ibu ingatkan untuk selalu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan untuk tugas finalnya nanti. Karena kan ini masih berlanjut ya. Masih berlanjut antara mid dengan final. Jadi mid itu output atau luarannya itu tulisan, sementara final itu adalah apa yang kalian lakukan setelah itu. Untuk ini, untuk tugas mid kalian boleh dikerjakan mulai dari sekarang ya. Tidak ada masalah, boleh dikerjakan mulai dari sekarang pelan-pelan. Mulai dari pendahuluannya dulu, pelan-pelan apa semua, sampai ke kesimpulannya nanti distorkan kepada Ibu kalau sudah selesai di minggu ke-6 dari sekarang. Minggu ke-6 dari sekarang itu berarti sekitar kalau kalian itu tugasnya itu di-store antara tanggal 1, 2, 3, 5, bentar. Sebentar Ibu cek dulu di e-learning. Karena tugas itu share screen ya. Karena tugas itu merupakan bagian dari tugas di pertemuan ke-8, maka kita akan lihat tanggal berapakah itu di pertemuan ke-8. 6 Oktober berarti 26 Oktober itu berarti antara tanggal 25 sampai 29. 25 sampai 29 Oktober. Tugas mid wajib distorkan. Tugas Ibu ulangi, tugas mid wajib distorkan antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Oktober. Paling terakhir itu di-store 29 Oktober. Tanggal 30 Oktober Ibu akan cek. Ibu akan cek tugas kalian. Mengapa? Pada tanggal 30 Oktober Ibu akan cek yang pertama adalah tingkat kemiripan atau plagiarismenya. Karena Ibu sudah mengatakan tidak boleh plagiarismenya itu di atas 20%. Nanti Ibu akan cek. Ibu akan cek. Nah, untuk menghindari plagiarismenya itu di atas 20%, kalian bisa mengecek dengan menggunakan small ini. Ibu kirim ke chat Zoom. Bentar. Nih, nanti bagaimana penggunaannya Ibu akan jelaskan. Tidak bisa. Oke. Untuk ini, untuk jurnal yang menggunakan bahasa jurnal internasional, kita translate menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi walaupun dia berbahasa asing, kalian translate dulu
Ibu sudah ajarkan cara mentranslate-nya menggunakan Google Translate ya kemarin. Translate dulu, kemudian pindahkan, perbaiki kata-katanya. Itu bisa digunakan bahasa Indonesia. Tetapi referensinya dari jurnal internasional untuk yang 2 jurnal itu. Nah, seperti itu. Ini sudah Ibu share ke chat untuk penggunaan ininya. Penggunaan cek plagiarismenya. Nah, ini. Setelah terbuka seperti ini, kalian bisa memasukkan di sini. Contoh, Ibu akan kasih contoh sebentar. Ketika kalian mengetik tentang mau contoh apa? Ketik tentang apa? Tema apa? Demokrasi, Bu. Demokrasi. Demokrasi dan pendidikan demokrasi. Oke, demokrasi di Indonesia. Nih, contoh ya. Nah, ini sudah ada. Nih. Kita ambil. Nih. Seumpama contoh, kalian mau menulis bahwa kalian copy paste dari ini. Nah, komunisme di Indonesia memiliki stigma buruk akibat bercampurnya dengan unsur politik. Hal ini secara khusus tampak dalam proses pemilihan ketua partai di Indonesia. Kalian ambil secara utuh, kalian contoh-contoh. Ketika kalian cek di sini, kalian cek. Tapi ingat, ini batasnya cuma 1000 kata. Jadi kalau seumpama lebih dari 1000 kata, kalian pecah-pecah. Kalian ambil dulu 800 kata, baru masukkan. Nah, habis itu ambil lagi 1000 kata, dimasukkan. Kalian tidak bisa lebih dari 1000 kata. Kemudian kalian centang, I'm not a robot. Terus, ini ada cek plagiarism. Nah, ini kita lihat. Kalian tadi mengutip ini secara semuanya diambil semua, kan? Nah, Ibu nanti akan mencek tugas kalian. Ini kita lihat berapa persen kecocokannya. Nah, ini ternyata 50%. Kenapa 50%? Karena mungkin saja beberapa, ya itulah. Tapi kalau kita mengecek pakai ini tertulis 50%, tapi kalau menggunakan alat Ibu, itu bisa saja 100%. Karena ini kalian ambil semua. Jadi bagaimana caranya? Ini kalian harus parafrase. Parafrase. Ini berarti banyak yang menggunakan ini. Parafrase dengan memparafrase seperti ini. Bentar. Bentar dulu ya. Nah, satu tugas jurnal kalian itu wajib mereferensikan atau mencari, menavigasi 2 jurnal internasional yang sesuai dengan judul kalian. Kemudian minimal 2 jurnal internasional. Kemudian jurnal nasionalnya itu 10. Atau minimal 8 deh, biar 10 referensi semua. Minimal 8, lebih bagus lagi kalau lebih banyak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu kirimkan ke grup chat kalian untuk link-link yang bisa kalian menavigasi jurnal internasional. Bu mau bertanya lagi. Ya. Silakan.
untuk tahunnya dari 2017 saja sampai 2021. Betul. 2017 sampai 2021. Anu Bu, soalnya apa namanya? Materi dan judul yang kita ambil susah untuk masih sedikit jurnal dari 2017 sampai 2020-nya. 2000 berapa yang ada? 5 Ada tahun yang terakhir. 2016. 2000 berapa? 2016. Makanya kita bertanya, Bu. Ya Kalau boleh lah. 2016 boleh karena 5 tahun terakhir. Boleh. 2016 oke. Ibu kasih keringanan. 2016 boleh. Oh iya. Baik, Bu. Oke. Yang lainnya. Yang lainnya silakan. Ibu sambil kirimkan ini untuk ini. PBS, ESI, Hatena, TO, muamalah yang belum. Muamalah. Itu sudah dilihat semua di grup WA? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Itu kalian bisa cari di situ judul-judul yang sesuai dengan kalian. Caranya kata kunci dari judul kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian pakai Google Translate, kata kuncinya saja. Kata kunci semua kalian membahas tentang apa gitu. Nanti kata kuncinya di situ, kemudian cari di sini, cari yang di tempat ibu kirimkan itu ke Senderek atau ke Tenfoline atau ke mana saja itu ada. Nanti setelah itu kalian melakukan cara yang ibu kasih kemarin kalau untuk mendownload ya. Kemudian, apa lagi yang mau ditanyakan?